Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ebrusman Marsaur Sigurian dengan NIM 124130080 dari kelas L1 mata kuliah pemecahan masalah dengan pemrograman. Di sini saya akan menjelaskan case 5 tugas 15, yaitu demo program penyelesaian masalah menggunakan algoritma divide and conquer. Pada video ini yang akan dibahas yaitu tentang konsep divide and conquer, alasan pemilihan algoritma, serta demo program yang telah saya buat menggunakan bahasa pemrograman C. Latar belakang. Algoritma divide and conquer adalah salah satu strategi penyelesaian masalah yang bekerja dengan membagi masalah besar menjadi beberapa submasalah yang lebih kecil, menyelesaikan masing-masing submasalah secara terpisah, dan kemudian menggabungkan hasilnya untuk mendapatkan solusi akhir. Pendekatan ini sering digunakan untuk meningkatkan efisiensi perhitungan dibanding metode langsung atau force, terutama pada masalah yang melibatkan banyak data atau operasi berulang. Pengertian: divide and conquer merupakan paradigma perancangan algoritma yang menyelesaikan masalah dengan membagi permasalahan utama menjadi beberapa submasalah yang lebih kecil dan sejenis secara rekursif atau divide. Setiap submasalah kemudian diselesaikan secara terpisah atau conquer, lalu seluruh hasilnya digabungkan kembali untuk membentuk solusi akhir yaitu combine. Pendekatan ini terbukti efektif dalam meningkatkan efisiensi komputasi seperti pada algoritma merge sort atau pencarian nilai minimum dan maksimum karena mampu mengurangi jumlah operasi perbandingan dan mempercepat proses eksekusi dibandingkan metode konvensional. Karakteristik. Yang pertama, struktur rekursif, yaitu penyelesaian masalah dilakukan melalui pemanggilan fungsi secara berulang dengan ukuran input yang semakin kecil hingga mencapai kondisi dasar. Yang kedua, submasalah identik. Masalah utama dipecah menjadi beberapa bagian yang lebih kecil, namun setiap bagian tetap memiliki sifat dan karakteristik yang sama dengan masalah awal. Yang ketiga, independensi submasalah. Setiap submasalah dapat diselesaikan secara terpisah tanpa bergantung pada hasil submasalah lainnya. Keempat, mekanisme pembagian atau divide. Terdapat tahap pembagian jelas untuk memecah data menjadi dua atau lebih bagian secara sistematis. Yang kelima, mekanisme penggabungan atau combine, yaitu hasil dari setiap submasalah yang telah diselesaikan kemudian digabungkan untuk membentuk solusi akhir yang utuh. Keenam, optimalisasi kompleksitas, yaitu umumnya memiliki efisiensi waktu yang lebih baik, misalnya dari kompleksitas O n kuadrat menjadi O n log n, karena mampu mengurangi jumlah langkah komputasi. Case pertama yaitu min-max. Pada case pertama, bertujuan untuk menentukan nilai minimum dan maksimum dari sebuah larik yang terdiri atas 8 elemen, yaitu 4, 12, 23, 9, 21, 1, 35, dan 24. Dengan menerapkan pendekatan divide dan conquer, pada metode ini, pencarian tidak dilakukan secara linear satu persatu, melainkan dengan membagi larik secara berulang menjadi dua bagian, yaitu bagian kiri dan kanan, hingga mencapai unit terkecil. Setiap sublarik kemudian dibandingkan secara rekursif untuk memperoleh nilai minimum dan maksimum, yang selanjutnya digabungkan kembali sehingga menghasilkan nilai minimum dan maksimum keseluruhan. Setelah dilakukan pemrograman, kita lihat di data array yaitu 4, 12, 23, 9, 21, 1, 35, 24 didapat nilai minimum 1 dan nilai maksimum 35. Case 12 yaitu perpangkatan, yaitu menghitung nilai yang menggunakan metode divide dan conquer atau sering disebut fast exponential. Alih-alih mengalihkan angka tersebut secara berurutan, strategi ini memecah eksponen menjadi dua bagian yang sama secara rekursif. Misalnya 3 pangkat 16 sama dengan 3 pangkat 8 pangkat 2. Kemudian 3 kali 8 sama dengan 3 pangkat 4 pangkat 2. Dan seterusnya hingga mencapai pangkat terendah. Dengan cara ini, jumlah operasi perkalian berkurang drastis dari 16 langkah menjadi hanya 4 langkah utama, sehingga proses
perhitungan menjadi jauh lebih cepat dan efisien. Setelah dilakukan pemrograman, didapat hasil yaitu saya memasukkan nilai yaitu 43, kemudian saya pangkatkan dengan 2 dengan hasil 1849 sesuai dengan teori. Kelebihan dan kekurangan. Kelebihan yang pertama yaitu lebih efisien dan cepat, yang kedua mengurangi jumlah operasi, dan yang ketiga cocok untuk data besar. Untuk kekurangannya, divide and conquer menggunakan rekursi atau worst memory, kedua kurang efektif untuk data kecil, dan yang ketiga implementasi lebih kompleks. Kesimpulan, divide and conquer adalah paradigma perancangan algoritma yang menyelesaikan permasalahan dengan membagi masalah utama menjadi beberapa masalah yang lebih kecil dan sejenis, kemudian menyelesaikannya secara rekursif sebelum menggabungkan hasilnya menjadi satu solusi akhir. Peningkatan ini mampu meningkatkan efisiensi komputasi karena mengurangi jumlah operasi yang tidak diperlukan, sehingga sangat efektif digunakan pada permasalahan dengan ukuran data yang besar, seperti pencarian nilai minimum dan maksimum serta perhitungan perpangkatan cepat. Meskipun penggunaan rekursi dapat menambah kebutuhan memori dan membuat implementasi menjadi lebih kompleks, keunggulan divide and conquer dalam hal kecepatan dan struktur algoritma yang sistematis menjadikannya salah satu metode yang optimal dan banyak digunakan dalam pengembangan algoritma modern. Sekian dari saya ucapkan terima kasih.